kita buka, tapi semuanya buka kamera dulu di awal-awal. Mas, di sini nyusahin. Gimana caranya aku buka kamera sendiri? Nah, biar begitu aja. Ayo, Komang, buka kamera. Bung Bram, buka kamera. Biar nanti difoto sama Alda, diiklanin di grup, gitu. Tunggu, aku minggir dulu ya. Aduh. Si Kocu kok, Ucok kok nggak masuk lagi, Pak Pendeta Sitio? Oh, nggak tahu, Mas. Tadi udah selesai pembicaraan kami, Mas. Oh. Iya. Cuma nyari Pak Sitio aja. Ya, Alda difoto, Alda. Terus diiklanin. Dua, tiga. Oh, bentar. Oke. Ditungguin. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Lanjut. Oke, lanjut ya. Baik, selamat malam teman-teman. Shalom. Halo, Mas. Baik, malam hari ini kita kembali bertemu dalam belajar bersama. Arpaso Alaso. Tentu namanya belajar bersama, ya semuanya belajar bersama-sama. Dan malam hari ini istimewa, kita dipandu oleh Ring 1 BKPS, Pak Pendeta Immanuel Sitio. Ring 1. Ya, ring 1 toh. Nah, seperti yang ada di grup itu, dia berikan judul apa tuh? Dead Style ya. Nah, aku sendiri belum tahu itu mau arahnya kemana, tapi Pak Pendeta Sitio bilang nggak melulu mengarah ke kematian katanya. Waktu aku diskusi bikin poster itu, ya mungkin juga bukan tentang kematian melulu, tapi nanti kita lebih jelasnya akan tahu pemaparan ke depan. Nah, Pak Pendeta Sitio bilang bahwa dia hanya pemicu, ya. Artinya nanti semua terbuka untuk saling memberikan komen ataupun menambahkan ataupun menyanggah dan sebagainya, begitu ya Pak Pendeta Sitio ya? Ya, Mas. Artinya semuanya sama-sama baru belajar. Semua menjadi pemicu, Mas. Amin, puji Tuhan. Nah, untuk itu sebelum kita berdoa pembuka, seperti biasa nanti pemicu ataupun narasumber diberikan waktu 30 menit. Boleh lebih sih, ya rata ya 30 menit lah. Ya, lalu setelah itu kita akan buka dalam sesi tanya jawab. Tanya jawabnya santai saja, kalau materi akan tergantung pembicara, dia mau serius atau santai ya terserah dia. Gitu ya? Iya, Mas. Ya, mungkin itu yang bisa sampaikan, tapi nanti setelah tanya jawab akan ada beberapa pengumuman untuk pengumuman bulan depan, apakah akan diadakan dalam rangka, kan itu kan bulan depan kan bulan Paskah, apakah akan diadakan berkaitan dengan Paskah atau dengan diadakan modelnya tetap belajar bersama seperti ini. Nanti di akhir setelah tanya jawab sebelum penutup itu kita akan berbincang sedikit ya. Ya, semoga jam 8:30 itu kita bisa kelar sehingga teman-teman di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur tidak terlalu kemalaman. Baik, ya begitu. Sebelum kita memulai kegiatan malam hari ini, kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di malam hari ini bersama teman-teman seangkatan kami, Teologia 2005 UKSW. Kami bersama berkumpul melalui Zoom meeting untuk belajar bersama-sama yang akan dipandu oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Immanuel Sitio. Tuhan berkati kami, berikan hikmat bijaksana sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran di malam hari ini dan perbincangan tanya jawab sehingga membekali kami di dalam kegiatan kami, baik dalam pelayanan kami di tempat kami masing-masing maupun dalam setiap aktivitas kami sebagai pengajar, sebagai aktivis,
sebagai guru-guru sekolah minggu, sebagai pelayan Tuhan di gereja Tuhan, ataupun apapun profesi kami. Kami percaya apapun yang menjadi profesi kami akan sangat-sangat bermanfaat ketika kami boleh saling mengisi, belajar bersama, dan saling memberikan motivasi satu dengan yang lain. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Emmanuel Sitio di dalam membimbing, di dalam memberikan pemaparannya, dan juga mengajak kami semua untuk masuk dalam perbincangan di malam hari ini. Kiranya apa yang boleh kami bersama-sama pelajari berguna di dalam kehidupan kami, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan kami berkomunitas dimanapun kami berada. Berkati juga teman-teman kami yang masih akan bergabung. Kiranya kami boleh berkesempatan hadir bersama-sama, baik dari teman-teman dari Indonesia Barat, Indonesia Tengah maupun Indonesia Timur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Pendeta Emmanuel Sitio apa yang bisa dipaparkan. Tuhan memberkati. Monggo. Makasih Mas. Yap. Selamat malam ya Bapak Ibu sekalian. Semoga Selamat sehat malam. di tempat masing-masing. Amin. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan di bulan ini. Kita bisa diskusi dengan topik yang kuusulkan. Sebenarnya kalau jadi pembicara, tiap bulan tuh semua bisa jadi pembicara, tapi hanya satu yang memberikan topik. Nah ini kelebihannya, aku mengusulkan topik, lalu kita semua bisa membicarakannya. Nah jadi teman-teman, topik ini semoga nggak seberat yang dibayangkan Kak Helen ya, atau semenakutkan yang dibayangkan Kak Helen, karena kita membicarakan hal yang pasti, yaitu kematian. Death Style ini kupilih judulnya untuk mengimbangi atau untuk meladeni istilah lifestyle. Jadi kalau orang hidup punya gaya hidup, maka dia nggak boleh lupa, dia pun harus mati, dan gaya mati seperti apa yang dia pilih untuk membuat kematiannya itu berkelas, damai, dan tenang begitu. Ada 3 tokoh yang kita akan diskusikan pemikiran-pemikirannya tentang kematian, yaitu David Douglas, kemudian Ajahn Brahmavamso, kemudian Komarudin Hidayat. Nah, jadi saya kasih disclaimer dulu ya. Ini diskusi ya teman-teman ya, bukan sertifikasi apalagi ujian disertasi. Jadi kita supaya belajar sama-sama tahu lah begitu. Tidak ada yang lulus atau digagalkan di dalam pertemuan ini karena tidak bisa menjawab pertanyaan atau tidak bisa memberikan pertanyaan begitu. Yang kedua, posisi kita sama dalam diskusi ini, yaitu sama-sama pernah melihat yang mengalami kematian, tapi kita belum atau tidak mengalami kematian itu. Jadi ini perlu sama-sama kita pahami dulu teman-teman. Nah, kenapa topik ini penting atau topik ini perlu sehingga kita diskusikan bulan ini? Yang pertama karena kematian manusia adalah kepastian. Jadi kita membicarakan hal yang pasti akan kita hadapi sehingga penting untuk mempersiapkan diri untuk itu. Yang kedua, gereja lebih banyak atau lebih sering memperlengkapi umatnya untuk berhasil atau sukses dalam hidup. Misalnya mengadakan seminar pria sejati, wanita bijak, mengadakan bimbingan pra dan pasca nikah, intinya supaya hidupnya berhasil, hidupnya sukses. Tapi gereja kurang memperlengkapi umatnya agar siap menghadapi kematian. Nah, jadi sukses dalam hidup, tapi ketakutan dalam mati. Itu yang membuat topik ini penting sehingga kita sebagai aktivis gereja, pelayan gereja, pemerhati gereja, cobalah sedikit-sedikit kita singgung juga ini di jemaat kita untuk membicarakan tentang death style. Nah, jadi saya punya pengalaman dengan orang-orang yang mengalami kematian dan orang-orang yang hampir mati. Yang pertama, tahun 2011 itu ada seorang penatua yang meninggal dunia tepat di depan istri dan anak-anaknya, dan aku juga di depannya begitu. Jadi kayaknya dia susah kali untuk mati itu. Susahnya bagaimana?
dia harus menghirup dan menghembuskan nafas terengah-engah. Lalu kemudian dia tidak bisa merespons apa yang istri dan anak-anaknya teriakkan di samping telinganya. Jadi dia diam aja begitu. Kemudian sebelum mati, dia terbatuk, lalu kemudian keluarlah cairan berwarna kuning yang cukup menjijikkan dari mulutnya. Lalu kemudian wajahnya tiba-tiba memutih, pucat, lalu meninggallah dia. Jadi aku lihat di situ kok kayaknya untuk mati orang mengerikan sekali begitu. Lalu pengalaman yang kedua teman-teman, tahun 2013 ada seorang bapak yang meninggal di depan anaknya di rumah sakit. Nah, bapak ini sama sekali juga tidak bisa tadi merespons, sama seperti yang pertama, sapaan, panggilan anak yang ada di sampingnya ini. Jadi bapak ini hanya pakai alat-alat di ruang ICU, lalu kemudian dia meninggal, dadanya dipacu begitu, resusitasi apa untuk memacu jantung itu supaya dia hidup lagi, tapi tidak berhasil. Dan menyedihkan juga kematian seorang bapak ini di depan anaknya tahun 2013. Lalu kemudian ini orang-orang yang hampir mati. Kalau yang dua di atas itu orang-orang yang mati, betul-betul mati. Ini yang hampir mati. Tahun 2022 baru-baru saja ada pendeta yang sembuh dari penyakit kanker nasofaring, dan itu teman-teman pasti tahu. Dia kakak angkatan kita, Rocky Marciano Tarigan. Jadi aku tahu ini dari status Facebooknya. Dia bagikan ini setelah beberapa tahun dia sembuh. Jadi bukan di situ dia sakit, lalu kemudian dia publikasikan, tidak. Tapi pada saat dia sakit, didiagnosa kanker nasofaring, segera dioperasi kalau tidak akan membahayakan. Dia merasakan katanya hidupnya itu udah nggak ada masa depan lagi. Gimana pelayanannya, gimana istrinya, gimana anak-anaknya. Dia takut dan pingin sekali didoakan oleh seorang pendeta. Lalu kemudian setelah pendeta mendoakannya, dia merasa tenang, dia jalanilah setiap tahap atau tindakan-tindakan medis, dan akhirnya sembuh. Operasi berhasil, kanker itu tidak ada lagi di dalam tubuhnya. Jadi ini pun bagaimana dia bisa menghadapi kematian, saya ingat dan saya jadikan pengalaman untuk topik diskusi kita ini. Yang terakhir tahun 2022 ada seorang bapak yang selamat dari kecelakaan maut. Mobil yang dia kendarai bersama dengan beberapa penumpang lainnya itu terguling-guling di jalan dan hancur lebur mobil itu. Tetapi dia dan penumpang lainnya sama sekali tidak ada luka, lecet atau cedera apapun. Lalu kemudian dia posting juga di dalam Facebook, terima kasih Tuhan, aku masih hidup, kira-kira seperti itulah. Nah, jadi dia hampir mengalami kematian, tetapi tidak jadi mati. Pasti ada ketakutan di situ, pasti ada kengerian di situ, karena memang ya inilah yang bisa kita diskusikan, maunya menghadapi kematian ini sebagai sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang bagaimana begitu. Nah, kita mulai saja ya teman-teman dengan teori-teori lah dulu ini ya. Dari Douglas Davis, The Theology of Death, bukunya tahun 2008. Douglas Davis ini guru besar ya, guru besar di Universitas Durham di Inggris. Dia Anglikan, dia teolog, antropolog, dan bukan seksolog, dia teolog, antropolog. Nah, dia punya teori tentang kematian yang dia buat di bukunya ini. Beberapa akan kita lihat teman-teman. Yang pertama, dia bilang kekristenan itu lahir dari peristiwa kematian Yesus. Jadi orang Kristen tidak bisa menyangkal atau tidak bisa menghindar dari percakapan tentang kematian. Karena Kristen itu muncul sewaktu Yesus mati. Kemudian bangkit, lalu muncullah kelompok orang-orang yang kemudian menamakan dirinya Kristen. Jadi kekristenan itu identik atau dekat atau melekat dengan kematian. Kematian itu seperti menghirup sebuah aroma katanya teman-teman, yang memberi ingatan atau kenangan kepada kita. Nah, jadi kalau ada orang yang pernah mati, dia itu sebenarnya masih hidup dan bisa kita ingat. Sama seperti kalau kita menghirup aroma yang pernah kita hirup sebelumnya. Misalnya teman-teman masak ikan digoreng, kemudian lusa menghirup aroma ikan yang digoreng itu lagi. Lalu teman-teman teringat, oh 2 hari yang lalu aku menggoreng ikan ini atau aku makan ikan ini. Nah, jadi ingatan atau kenangan tentang apa yang pernah terjadi itu sama seperti orang yang mati itu bisa tetap hidup di dalam ingatan atau kenangan kita. Kemudian teman-teman, dia bilang orang yang telah mati itu tidak benar-benar mati, dia bilang. Dia bisa saja hanya tidur di dalam kedamaian atau sedang dalam peristirahatannya. Itulah kenapa
karena dia hanya tidur, tidak benar-benar mati, kita yang hidup bisa mengingat dan mengenang dia. Sehingga wujudnya tidak ada, tetapi kenangan dengan dia itu ada. Itulah yang membuat dia tidak benar-benar mati, karena dia masih bisa dihirup aroma ingatannya itu. Itu menurut si Douglas Davis ini. Lalu kemudian dia kaitkan dengan doktrin atau teologi baptisan dan perjamuan kudus di gereja. Dia bilang pembaptisan tidak hanya sebagai penanda kelahiran, tetapi juga penanda atas kematian dosa asali. Nah, jadi kalau ada orang Kristen yang dibaptis, itu tidak hanya menandakan dia lahir baru. Tapi pada saat ada anak atau orang yang dibaptis, itu sedang menandakan dia sudah mati. Tapi bukan mati secara fisik, melainkan dosa asali yang ada dalam dirinya sewaktu lahir itu dimatikan. Nah, jadi peristiwa pembaptisan juga memperlihatkan kematian. Lalu peristiwa atau sakramen perjamuan kudus itu juga menyinggung tentang kematian. Apa yang disinggungnya? Bahwa orang yang terlibat dalam perjamuan kudus adalah orang-orang yang menang atas kematian. Jadi waktu dia mencicipi darah dan daging Yesus, di saat itulah dia menang atas kematian. Nah, jadi ini teori-teori yang disampaikan oleh Douglas Davis tentang kematian. Sehingga apa usulnya? Apa usulnya terhadap gaya mati bagi orang-orang sebaiknya? Dia bilang death style kita itu harusnya adalah hidup tanpa akhir. Nah, jadi walaupun kematian itu pasti, walaupun kematian itu akan dialami oleh semua orang, tapi kita jangan pernah meninggalkan kehidupan. Artinya jangan pernah lari dari kehidupan dan biarkanlah mati itu datang tepat pada waktunya. Jadi sebelum kita mati, jangan pernah mau mati. Jadi dia ini sebenarnya mau memotivasi untuk tidak mengakhiri hidup dengan sendirinya, tidak putus asa kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidup. Nah, itu tidak berlaku bagi death style-nya si Douglas Davis ini. Hiduplah tanpa akhir sampai betul-betul nanti waktu kematian itu akan datang. Ini yang pertama, death style ala Douglas Davis. Kemudian kita masuk ke aliran kepercayaan, bukan aliran kepercayaan ya, agama yang lain dalam melihat kematian, yaitu Buddhisme dari Achan Brahmavamso. Panggilannya Brahm ya. Panggilannya Brahm. Jadi dia punya buku Hidup Senang Mati Tenang. Hidup Senang Mati Tenang. Dari bukunya itulah kita dapat beberapa pemikirannya tentang kematian, teman-teman, yang banyak dipengaruhi oleh ajaran Buddhisme. Yang pertama, dia bilang mengendalikan pikiran itu sangat perlu untuk menghadapi kematian dengan tenang. Jadi pikiran dengan kematian yang tenang itu identik. Ketika kita mati, satu-satunya hal yang tersisa adalah pikiran kita. Lalu pikiran kita ini akan mencari raga yang hidup untuk berinkarnasi kembali. Nah, itulah kenapa di dalam Buddhisme ada reinkarnasi. Jadi pikirannya aja yang berpindah-pindah ke materi yang lain. Bisa dalam bentuk hewan, bisa dalam bentuk tumbuhan. Nah, jadi pikiran inilah nanti yang mempengaruhi wujud yang didatanginya ini akan seperti apa. Kalau orang yang mati tadi itu pikirannya selama dia hidup tidak tenang, maka reinkarnasi dari dia itu pun juga akan seperti itu. Hidupnya tidak tenang, hidupnya tidak nyaman. Jadi pikiran dengan kematian yang tenang itu identik menurut Achan Brahmavamso. Lalu kemudian teman-teman, dia bilang pemahaman tentang kematian itu didasari juga dengan ajaran Buddha, yaitu 4 kebenaran mulia. Yang pertama, semua makhluk termasuk manusia terjangkiti oleh segala ketidakpuasan, kesedihan, ketidaknyamanan, kecemasan, dan sebangsanya. Jadi semua kita, makhluk hidup, kita dijangkiti oleh yang namanya ketidakpuasan, kesedihan, ketidaknyamanan, dan kecemasan. Yang kedua, penyebab dari penderitaan adalah nafsu. Dan nafsu itu lahir dari ilusi akan sosok jiwa. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya tidak real, yang melintas dalam pikiran kita, kemudian kita menghawa nafsukannya, lalu tidak mendapatkannya, maka kita menderita oleh karena itu. Nah, jadi penyebab dari penderitaan itu adalah semua nafsu yang lahir dari ilusi semata. Yang ketiga, dia bilang penderitaan itu memiliki ujungnya nanti. Di mana ujungnya? Ujungnya adalah di dalam pencerahan atau nibbana dalam bahasa Sangsekertanya. Lalu yang keempat dia bilang dalam 4 kebenaran mulia itu, pencerahan yang penuh kedamaian dan kebahagiaan ini akan dicapai oleh manusia
melalui sebuah pelatihan bertahap yang disebut jalan berfaktor 8. Nah, jalan berfaktor 8 itu kalau dibagi 3 secara garis besar, hanya ada 3 hal sebenarnya, yaitu kebijaksanaan, ini, meditasi, dan kebajikan. Kebajikan itu adalah berkata dengan benar, berbuat dengan benar, hidup dengan benar. Jadi orang yang bajik, orang yang baik, itu adalah orang yang kata-katanya benar, perbuatannya benar, hidupnya benar. Itu orang yang bajik, yang baik. Orang yang bijak adalah orang yang punya niat yang benar dan punya pandangan atau visi yang benar. Itu orang yang bijak. Lalu orang yang meditatif, yang tenang dan bisa memusatkan pikirannya adalah orang yang gampang memusatkan pikirannya, orang yang gampang untuk sadar, dan orang yang selalu berupaya untuk hidup benar. Nah, jadi 3 hal inilah jalan berfaktor 8 yang bisa membantu orang sampai pada titik akhir dari penderitaan. Jadi kalau dia sudah mengalami ini, katanya hidupnya tidak akan menderita lagi. Seseorang kalau sudah bijak, bajik, dan meditatif, dia tidak akan lagi mengeluhkan apa yang disebut dengan penderitaan. Itu menurut Achan Brahmavamso. Jadi apa usul death style-nya? Dia mengusulkan meditasi. Kalau Douglas Davis tadi, death style-nya adalah hadapi hidup, jangan mundur dan jangan mati sebelum waktunya. Maka kalau Achan Brahmavamso, death style-nya atau gaya matinya adalah dengan bermeditasi. Melepas keterikatan, melepas kemelekatan untuk hidup tenang dan jauh dari penderitaan. Nah, jadi ini yang sangat berat untuk dilakukan karena kita lebih sering untuk meraih dan mendapatkan daripada untuk melepas dan meninggalkan. Jadi banyak dari kita, siapapun itu, motivasi target dalam hidup dan profesinya yaitu mengejar, mendapatkan, meraih. Sementara death style-nya ala Achan Brahmavamso ini bilang kita harus mampu untuk melepas, kita harus mampu untuk meninggalkan segala keterikatan dan kemelekatan, maka nanti kita akan bisa mati dengan tenang. Hidup senang, mati pun tenang. Nah, itu dia. Ini death style yang kedua dari Achan Brahmavamso. Death style yang ketiga, makasih Bang Bram, Sarangeo ya. Death style yang ketiga dari Komarudin Hidayat. Teman-teman sudah tahu lah ya, dia ini cendekiawan Muslim di Indonesia, dari mantan rektor dan mungkin pendiri Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah juga di Tangsel. Dia buat buku tahun 2012 yang judulnya Psikologi Kematian. Dari bukunya ini muncullah beberapa teori yang bisa menggambarkan death style ala dia. Yang pertama, dalam agama Islam setelah mati ada kebangkitan ruh dan jiwa katanya. Lalu pertanyaannya adalah siapa pemilik ruh dan jiwa itu? Jadi kalau orang mati, raganya hancur, ruh dan jiwanya tetap. Cuman masalahnya siapa pemilik ruh dan jiwa ini? Karena sesuatu disebut ada kalau dia dalam bentuk materi yang bisa dilihat, dipegang, disentuh, dirasakan begitu. Nah, jadi kalau ruh dan jiwa ada, tetapi tidak dalam bentuk materi, ini kemana dia statusnya atau siapa pemiliknya? Nah, ini yang sering membuat akhirnya menjadi orang takut untuk mati. Karena setelah aku mati, aku masih punya ruh, aku masih punya jiwa, tapi tidak ada pemiliknya. Dan aku tidak akan dikenal lagi. Begitu. Itulah kenapa kata Pak Komar, orang menjadi takut untuk mati. Karena dia takut, ruh dan jiwanya itu tidak lagi ada pemiliknya. Raganya itu tidak lagi memiliki ruh dan jiwanya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang sudah pasti katanya, termasuk kematian, sebenarnya nggak perlu lagi ditakutkan dan dipikirkan. Karena itu udah pasti. Yang perlu dipikirkan adalah justru hal-hal yang belum pasti. Jodoh, rezeki, kemudian kecelakaan, sakit, itu hal-hal yang tidak pasti yang perlu kita khawatirkan. Sehingga hidup kita dibentuk dan diatur untuk menghadapi itu. Menghadapi siapa nanti jodoh kita, menghadapi bagaimana rezeki kita, menghadapi bagaimana nanti kalau kita sakit. Jadi tubuh kita itu diolah, dilatih untuk menghadapi hal seperti itu. Sehingga untuk menghadapi kematian yang udah pasti, kita nggak perlu lagi terkejut, kita nggak perlu lagi terbentur, karena itu sudah akan pasti kita hadapi. Nah, itu menurut Pak Komar. Yang ketiga, dia bilang tidur itu diserupakan dengan mati. Jadi mirip-mirip tadi dengan Douglas Davis ya, bahwa orang mati itu tidak benar-benar mati katanya. Tidur itu diserupakan dengan mati karena
sewaktu tidur kita tidak berkuasa lagi untuk mengendalikan tubuh ini. Jadi sama seperti kita tidur teman-teman, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan lindungilah tidurku supaya besok bisa bangun. Nah pada saat kita tertidur, pada saat itu jugalah kita tidak lagi berkuasa atas tubuh kita. Pak Komar bilang seperti itulah mati. Di saat kita tidak berkuasa lagi terhadap tubuh kita. Sehingga bagaimana rasanya mati? Ya sama seperti kita tidur. Sehingga ngapain kita takut mati? Karena kita nggak pernah takut tidur. Kalau kita nggak pernah takut untuk tidur, besok bisa bangun jam berapa, besok masih bangun apa tidak, besok bangun dengan kondisi tubuh yang sehat apa tidak, kita nggak pernah takutkan itu, maka logikanya untuk mati pun nggak perlu kita takutkan. Karena momen untuk tidur itu dengan momen untuk mati itu sama-sama dia. Yaitu sama-sama lagi kita tidak mengendalikan tubuh kita ini. Itu dia bilang. Nah, aktivitas harian yang berkualitas menghasilkan tidur yang berkualitas. Pun sebaliknya. Maksudnya begini teman-teman. Dalam satu hari ada 24 jam. Kita tidur 8 jam. Sehingga ada sisa 16 jam kita beraktivitas. Selama 16 jam beraktivitas, kalau aktivitas kita itu berkualitas, menolong orang, membuat orang berbahagia, membantu orang menyelesaikan masalahnya, menghibur yang sedih, maka nanti kita tidur malamnya akan tenang dan nyenyak tidur kita. Tapi kalau selama satu hari itu kita beraktivitas menyakiti hati orang, melanggar anak kambing orang, atau kemudian memecat orang, atau mengeluarkan kata-kata yang membuat orang menangis, dan itu waktu mau tidur akan kita pikirkan. Sehingga aktivitas kita yang tak berkualitas selama satu hari itu akan mempengaruhi tidur kita juga yang tidak nyenyak, tidak nyaman, dan terbangun-terbangun sewaktu tidur. Seperti itulah mati. Orang yang selama hidupnya berkualitas, tidak terbentur dengan hal-hal yang jahat, hal-hal yang kotor, atau hal-hal yang mengerikan, kira-kira seperti itu, maka dia nanti akan mati dengan tenang. Sementara orang yang hidupnya mengerikan atau mengkhawatirkan, maka untuk mati pun dia akan merasa sangat ketakutan. Nah, jadi ini yang bisa nanti teman-teman kita lihat pengalaman. Waktu saya masih di jemaat, melayani di jemaat, ada dua ya yang mau aku bagikan. Yang pertama, yang kualami sendiri, dan yang kedua, yang dialami orang lain tapi kudengar. Yang pertama, waktu aku melayani di jemaat, yang masih di pedalaman lah gitu ya, di Simalungun, itu warga jemaat kita di Simalungun, masih banyak yang walaupun sudah Kristen, dia pegang jimat. Dia pegang jimat, yang akhirnya membuat dia susah mati. Nah, jadi begitu ditanya, di mana jimatmu kau pegang, mau dilepas enggak? Dia kasih tahu, didoakan, lalu kemudian dia bisa mati. Nah, sebelum dia kasih tahu itu, susah sekali matinya. Susah sekali matinya dan akhirnya dia takut untuk mati. Jadi hidupnya yang selama ini dengan jimat-jimatan itu, kemudian membuat orang lain hancur bisnisnya, atau kan di kampung-kampung itu banyak yang bertani, ladang orang begitu kan, dikasihnya racun atau bagaimana lah begitu, dia teringat dengan itu sewaktu dia mati, sehingga nggak tenang matinya karena dia teringat dengan semua hal-hal tidak baik yang dia lakukan. Aduh, gimana nanti aku setelah mati, apakah aku akan mengalami itu lagi di kematianku? Nah, jadi itu membuat dia takut. Lalu kalau teman-teman juga pernah dengar kisah Daud Tony, dia setelah menjadi pengikut Kristus, kemudian kan mendoakan neneknya yang dukun santet itu, lalu neneknya juga seperti itu, susah untuk mati, karena apa? Karena pegang jimat yang sangat kuat katanya. Lalu neneknya juga mengalami ketakutan sebelum mati, karena dia ingat sudah sekian banyak orang yang dia bunuh, dia santet begitu. Gimana nanti aku setelah mati? Nah, jadi intinya teman-teman, hidup yang berkualitas akan menghasilkan kematian yang berkualitas juga. Maksudnya kematian berkualitas ini kematian yang menenangkan, kematian yang menenteramkan lah begitu. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, saat mau tidur, kata Pak Komar, itulah saat kita menuju kematian. Lalu saat bangun tidur, itulah saat kita menuju ke kelahiran. Jadi kalau kita sebentar lagi mau tidur, seperti itu saja sebenarnya sesederhananya mati. Waktu kita mau tidur begitu kan, kita berdoa dan kemudian kita udah nggak bisa lagi mengendalikan tubuh kita ini, ya seperti itu juga lah mati. Lalu besok pagi kita bangun, tidur,
seperti itu juga lah anak yang baru lahir atau seseorang yang baru lahir. Sesederhana itu. Nah, belum sebelum itu ya. Manusia adalah Abdullah atau abdi Allah dan Khalifatullah atau mandataris Allah. Artinya apa? Kata Pak Komar, semua manusia itu adalah Abdullah, abdi Allah, dan Khalifatullah atau mandataris Allah. Sehingga hidup manusia itu diperhatikan oleh Allah. Karena manusia itu kan abdi Allah. Manusia itu kan mandataris Allah. Sehingga hidup abdi-abdi Allah, hidup mandataris-mandataris Allah itu berada di bawah pengawasan dan pemeliharaan Allah. Makanya nggak usah takut, nggak usah khawatir, karena kita ini dipelihara oleh Allah, dipelihara oleh Tuhan. Mengapa? Karena kita abdi-abdinya. Karena kita adalah mandataris-mandatarisnya. Sehingga kita harus yakin hidup kita dan kematian kita itu sudah dipelihara, ditentukan, dan direncanakan oleh Allah. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Komar. Jadi dia lebih banyak juga selain ilmu agama Islam, juga banyak berbicara tentang psikologi di bukunya ini, bagaimana mengubah rasa takut mati itu menjadi sebuah keberanian gitu. Caranya adalah dengan meyakinkan, memotivasi orang bahwa mati itu seperti tidur, kita ini adalah abdi-abdi Allah, yang dipelihara Allah. Nah, ini that style-nya Pak Komar yang bisa kita pelajari, yaitu bahwa kita harus hijrah dari zona nyaman. Zona nyaman itu adalah zona yang sering tidak sadar membuat kita susah menerima hal-hal yang baru, takut berpindah pemahaman atau takut melakukan sebuah tindakan yang baru karena kita sudah terlalu nyaman di situ. Padahal ada tempat yang lebih menjanjikan lagi. Tapi karena kita sudah nyaman di situ, akhirnya kita tidak mau pindah dari situ, sehingga hidup kita tidak lebih berkualitas dibanding orang yang mau pindah ke situ. Nah, jadi that style-nya Komarudin Hidayat adalah harus berani hijrah, harus berani pergi, harus berani meninggalkan zona nyaman untuk berani menghadapi kematian yang oke lah itu tidak nyaman, tapi itu lebih bernilai, itu lebih bermanfaat, itu lebih menjanjikan, itu lebih berkualitas dibanding dengan yang sekarang sedang kita pegang atau miliki ini. Nah, jadi dia mengusulkan untuk hijrah dari zona nyaman atau pergi, meninggalkan zona nyaman. Nah, sehingga teman-teman untuk mengakhiri itu semua, dari ketiga death style mereka ini, Douglas mengusulkan death style yang menghadapi, jadi ditentang begitu ya, jangan lari, hadapi aja, sebelum mati jangan mati. Lalu Achan Brahmavamso memberikan style yang lebih tenang, meditatif begitu, melepas keterikatan, melepas kemelekatan untuk bisa mensyukuri kekinian. Lalu kemudian Pak Komar memiliki style yang lebih berbeda sedikit, yaitu untuk hijrah atau pindah atau melangkah dari zona nyaman untuk masuk ke zona yang lebih nyaman tapi tidak kita sadari. Karena apa? Karena selama ini belum masuk ke situ. Jadi tinggalkan dulu ini, baru masuk ke situ, barulah kita tahu, oh ya lebih nyaman rupanya hidup seperti ini dibanding dengan hidupku yang sebelumnya ini. Nah, ketiga death style mereka ini ada irisan tengah di sini yang memiliki kesamaan. Ini kesimpulan dari aku tentang death style gabungan dari ketiganya, yaitu embracing moment, merangkul momen kehidupan untuk kemudian menginjak kematian. Jadi dirangkullah semua yang kita dirangkul itu maksudnya tidak dibenci, tidak dijauhi, tidak ditakuti, tidak didendami, begitu ya. Dirangkullah itu semua untuk membuat hidup kita yang berkualitas, kemudian kita pun akan menghadapi momen-momen kematian yang tenang, yang lebih mengasihkan lah begitu, mengasihkan. Nah, jadi teman-teman, sesederhana ini saja kalau menurutku diskusi kita bulan ini, death style-nya. Jadi bukan sesuatu yang kalau buatku ini ya nggak mengerikan. Kita nggak sedang menakut-nakuti, tapi kita berbicara tentang hal yang pasti dan pernah kita lihat. Pasti teman-teman juga udah pernah lihat lah orang yang meninggal di depan mata kepala teman-teman sendiri, sehingga kan
kita nggak membicarakan hal-hal yang mengawang-awang ini. Kita membicarakan hal yang terjadi di tengah-tengah kita, dan kita pun nanti akan mati. Sehingga untuk menghadapi itu, kita perlu persiapan, kita perlu style, kita perlu gaya yang terbiasa kita lakukan. Nah, inilah yang diusulkan oleh ketiga tokoh tadi, lalu kemudian kita simpulkan menjadi death style yang embracing moment itu, merangkul setiap momen yang ada dan disyukuri. Demikian teman-teman. Ya, terima kasih Pak Pendeta Sitio. Ya, terima kasih Kak. Untuk materinya, ternyata tidak semenakutkan seperti kata Ibu Helen ya. Kalau tentang kematian sendiri, jimat, nggak jimat juga sih. Kalau saya kan Simbah Putri beberapa tahun lalu meninggal, tapi memang agak kesulitan meninggal karena kalau orang tuh bukan nyari kadang bukan nyari jimat untuk mencelakakan orang lain, tapi kadang mereka juga pergi mencari kekuatan lain untuk membuat dirinya lebih kuat. Makanya kayak orang-orang yang kerja di sawah kayak Simbah gitu, memikul beras gabah berkuintal-kuintal, bahkan seorang perempuan itu pun kuat gitu. Jadi ketika Mbak Uti udah 10 tahun yang lalu kali almarhum Mbak Uti mau meninggal itu, sebenarnya tenang. Dia sudah bilang, itu pintu digeser, lemari digeser, nggak boleh ada yang nutupin pintu. Tapi selalu mengeluh, aduh kaki sakit. Gitu. Sampai akhirnya Mama minta kayak air dari kiai gitulah, dibalurkan, dan tidak lama, sehari 2 hari kemudian, dan Simbah pergi dengan tenang gitu. Dan surprising-nya adalah Simbah datang tengok saya. Jadi malam-malam saya lihat jelas Simbah ada di depan pintu, dan saya cuma bilang, tolong bantu, karena ini kan kondisinya lagi hamil lah saya. Tolong bantu, dan Simbah bilang, iya, nanti sampai melahirkan akan aman gitu. Nah itu jadi kalau saya sih paling dekat kematian itu ya itu. Lalu yang kedua, ini jadi ngomong sendiri nih. Berapa minggu lalu itu saya makan karena tempatnya sempit, jadi makan bareng oma-oma. Ternyata percakapannya beda dengan kita ya. Kalau kita gitu kan, pasti ngomong karirnya akan gimana, nanti anak bagaimana, sekolah apa gitu. Nah, nanti umur 50-an pasti kolesterol gimana, gula darah gimana, asam urat gimana, TG gimana, dan segala macam. Tapi oma-oma ini sudah umur 70-an, 80-an, ngomongnya cuma satu. Aku sebenarnya dipanggil sekarang juga nggak apa-apa. Tapi aku pengennya sambil tidur. Jadi ternyata topik pembicaraan saya sampai terkesima ya, ngomongin kematian dengan cara makan dengan teman-teman sebayanya, dan itu seperti topik kita biasa aja. Lu lagi nonton drama apa, lu lagi apa, ngomonginnya kayak gitu dengan santai. Aku kok dipanggil sekarang juga nggak apa-apa sih sebenarnya sih, tapi bisa nggak ya sambil tidur aja gitu, jadi tidur hilang, atau sambil duduk hilang, bukan yang sakit gitu. Tuh makanya ternyata menarik ya. Kita belum pernah ngomongin begitu kan, ketemu kumpul-kumpul, kita ngomongin mati ya, entah gimana gitu. Belum ya. Ternyata oma-oma sudah membicarakan itu mungkin dengan lebih siap. Oke, untuk termin pertama saya buka ke 3 penanya yang mau bertanya. Silakan langsung klik aja. Adakah yang mau bertanya? Saya mungkin, Van. Ya, Bang Ucok ya? Bang Ucok, Pison. Enggak. Pison. Aku saya pakai handphone ya. Aduh, belum sempat ganti. Pison, silakan. Ya, terima kasih Bung Immanuel Sitio. Wih, makin gagah aja ya. Kayak YouTuber gayanya ya kan. Luar biasa. Tuhan pakai memang. Ya, Bung. Makasih Pak Pison. Menarik sekali Bung Noel yang tadi disampaikan. Ya memang kita sadari pendeta-pendeta saat ini hanya berkhotbah kepada kepada suatu berkhotbah kepada jemaat-jemaat ketika menghadapi pergumulan yang sangat berat. Nah, tetapi kita lupa bahwa kita juga mempersiapkan jemaat-jemaat atau kita sendiri
Nah, kepada proses kematian yang pasti ini gitu loh. Betul, Pak. Saya jadi ingat sekali baru-baru belajar juga sih kemarin filsuf Stoa. Mungkin Bung Noel pernah mendengar nama filsuf Stoa. Kalau tidak salah bernama. Aku taunya stocking biasa dipakai. Oke, Pak Wison, lanjut. Stoicisme. Ya, stoicisme. Betul kan? Kalau nggak salah namanya itu adalah Zeno. Dia seorang filsuf. Dia pernah katakan begini, kalau saya tidak salah, dunia realita yang kita hadapi saat ini, kehidupan nyata ini adalah mimpi sebenarnya. Justru ketika kematian, itulah kita terbangun dari tidur. Nah, dia mengatakan itu. Jadi menarik sekali, Bung Noel. Jadi kalau kita perhatikan bahwa kenapa kita harus takut mati, sedangkan di dalam firman Tuhan katakan mati adalah keuntungan, hidup adalah anugerah. Nah, jadi artinya ya hidup adalah Kristus, Pak. Hidup adalah Kristus. Jadi dia mengatakan bahwa ketika kita mati itu sebenarnya kita sudah terbangun dari tidur, dari mimpi-mimpi yang indah. Mimpi-mimpinya apa? Ya ini kehidupan nyata kita ini yang saat ini kita alami, ini adalah mimpi sebenarnya. Nah, jadi saya teringat sekali bagaimana kita mendandani saat kita akan mati nanti. Style apa yang kita mau pilih gitu loh. Saya ingat sekali mungkin teman-teman pernah dulu mendengar bahwa ada orang-orang tua dulu, dia tahu kalau dia sudah mau mati. Nah, kalau dia sudah mau mati, dia udah tahu nih dia akan mati nih. Dia mandi, dia sisir rambutnya, lalu dia buang air besar, dia bersihkan sendiri gitu loh. Karena dia tahu dia tahu kalau dia akan mati gitu loh. Dia kan tahu dia akan mati, dia mempersiapkan dirinya betul-betul. Ada yang berdoa, ada yang dia baca Alkitab, lalu dia tidur dengan tenang, dengan damai, dengan senyum ketika dia mati. Jadi menurut gua, ya seharusnya kita pun demikian, walaupun kita belum tahu nih kapan kita mati, ya kenapa kita ya tidak mendadani kita untuk menghadapi kematian gitu loh. Ya sekarang orang-orang Kristen banyak kok mendadani orang yang mati dengan make up, dengan penampilan yang luar biasa kan, beda. Mohon maaf lah, beda sama saudara kita gitu loh. Kalau ditanya kenapa kita orang Kristen pakai jas, pakai topi, pokoknya gagah-gagah sekali lah. Kalau kita kan mau merapat ke kerajaan sorga ya kan, ada meeting gitu kan. Jadi penampilannya harus formalitas dan gagah gitu loh. Ya nggak loncat-loncat juga, emang balap karung gitu kan. Jadi gue berpikirnya begitu. Jadi ya kita memang harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri termasuk psikis kita, termasuk hati dan ya batin kita dan segala macam lah. Seluruhnya kita harus persiapkan. Cuma yang menjadi persoalan gue gini, Bung Immanuel. Bagaimana dengan orang yang mati mendadak? Artinya mendadak ini kecelakaan yang tidak disangka-sangka gitu loh. Jebret. Seolah-olah gue membayangkan tuh kayak gini. Ya gue seolah-olah tuh kayak mati tapi dalam keadaan pingsan gitu loh. Yang tiba-tiba kita nggak tahu apa-apa gitu loh. Nah itu bagaimana, Bung? Nah, bagaimana cara istilahnya tuh dalam proses kematian itu kan nggak semuanya yang ada yang mendadak, ada yang dia sudah mempersiapkan dirinya. Nah itu bagaimana, Bung Noel, tanggapannya, Bung? Itu saja, Bung. Baik, Bung Vison. Terima kasih ya. Karena salah satu tokoh yang kita angkat teorinya adalah Achan Bramavamso, dia pernah ditanyai orang seperti itu juga, Bung Vison, oleh umatnya ya, dia kan Buddha ya, sewaktu datang ke Vihara, kenapa ada orang yang mati umur 70 tahun, ini walaupun sedikit berbeda kasusnya dengan yang Bung Vison tadi sampaikan, bahwa ini matinya karena kecelakaan, tapi ini matinya karena ada yang mati umur 70 tahun, ada yang mati umur 7 hari. Kenapa bisa seperti itu? Lalu Achan Bramavamso bilang, kematian itu sama seperti angin kencang yang bertiup menghantam sebuah pohon. Pohon yang punya daun yang sudah tua warna coklat, pohon yang punya daun tidak tua warna hijau tua,
pohon yang punya daun masih muda, warna hijau muda, dan pohon yang masih ada tunasnya, waktu datang angin kencang itu, semua akan berguguran. Jadi waktu selesai angin kencang, dilihatlah ke tanah, daun yang sudah tua ada di situ. Daun yang sudah matang ada di situ. Daun yang masih muda ada di situ. Bahkan tunas pun ada di situ. Seperti itulah kematian. Yang tidak bisa diatur, dia akan mendatangi orang umur berapa supaya mati, atau dengan cara seperti ini supaya mati. Nah, sehingga karena kita tidak tahu seperti apa kita mati, tapi kita tahu kita akan mati, itulah mengapa kita perlu gaya untuk menghadapinya. Supaya lebih tenang begitu, lebih tenang dan lebih nyaman lah berhadapan dengan kematian ini. Seperti itu saja dulu, Bang Vison. Gimana Vison? Ada tanggapan lagi? Jadi anytime, yang penting siap-siap dulu. Ya, gue paham. Makasih Bung Noel. Jadi artinya ini memang diskusi ya, teman-teman yang lain juga menjawablah, dikasihlah pemikirannya supaya sama-sama belajar kita. Ya betul yang Bung Noel katakan, ya memang artinya mau mendadak gak mendadak ya kita harus tetap mendandani diri kita untuk menerima kematian itu, walaupun kita tidak tahu, yang tadi dikatakan kita tidak tahu kapan kita mati. Iya. Jadi kita sudah mempersiapkan diri ya. Makanya kan kita seringkali terhantui gini kan. Kalau ada orang kecelakaan terus matanya terbuka, selalu kita beranggapan, oh masih ada harapan yang belum dikabulkan dan segala macam kan. Nah, kayak gitu-gitulah. Jadi ya memang yang tadi Bung Noel sampaikan, yang melalui tokoh yang tadi dipresentasikan, ya mau nggak mau, siap nggak siap, ya mulai dari sekarang selagi kita masih hidup, ya anggap aja besok kita sudah nggak ada. Jadi kita sudah menyiapkan diri kita, dan ya istilahnya kita harus memilih style kita bagaimana gitu loh. Iya. Ya, thank you Bung. Terima kasih Bung Vison. Selamat Natal ya, di belakang masih ada pohon Natal. Itu foto lama. Oh, foto lama. Oke. Awak di situ bro. Oh iya, oke. Iya. Kelihatan kayak Demian di situ, makanya jadi gue tampang terus. Ya, baik. Selanjutnya setelah Vison, ada lagi yang mau bertanya? Shalom Alaikum. Shalom Bang Bram. Iya, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Sitio. Selamat malam Bang Bram. Selamat malam. Iya, nggak tahu ya, saya nggak tahu mau nanya apa enggak gitu, tapi sebenarnya saya mau mengapresiasi, saya juga mau memberikan pernyataan juga gitu kan. Mengapresiasi maksudnya bagus sih, keren gitu loh, Dead Style itu keren gitu. Jadi ternyata style itu bukan hanya guguk aja gitu kan, tapi Dead pun ada stylenya gitu kan, bukan hanya guguk. Jadi bicara tentang ajan Brahman So, Bram panggilannya ya? Iya, Bram. Jadi saya jadi ingat kita pernah ketemu di Solo ya, waktu ajan datang gitu. Iya. Ya benar ya, masih ingat ya? Iya. Kak Fani juga. Lalu ketika tadi Noel menjelaskan tentang meditasi, mungkin saya jadi akhirnya teringat bahwa meditasi itu hal yang sulit untuk saya secara pribadi lakukan itu, karena dulu waktu pas kita pasca PPL atau apa, retret pasca PPL apa ya, yang pas kita ada meditasi ya, saya lupa. Yang kita pakai baju kuning, itu. Pasca PPL kok kuning. Pasca PPL ya, pasca PPL nama. Meditasi itu juga saya juga masih sering ngantuk sih kalau pas meditasi gitu kan. Meditasi masih sering ngantuk, apalagi dengar taise kan, ibadah taise gitu kan. Jadi kehidupan meditasi itu yang dimaksud ajan tadi kalau saya tangkap itu bahwa kehidupan yang selalu menyadari setiap keadaan, merefleksikan setiap situasi yang terjadi begitu kan, sehingga kematian itu memang adalah hal yang pasti, itu yang saya tangkap tadi. Tapi yang tidak pasti itu adalah stylenya itu tadi. Stylenya yang matinya nanti kayak gimana itu yang belum pasti. Kalau kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Stylenya sama waktu matinya itu yang belum pasti gitu kan. Jadi kalau saya mau memberikan sedikit pendapat, saya jadi teringat diskusinya orang Saduki
waktu dia tanya tentang kematian sama Yesus di dalam Injil. Saya lupa di Injil Markus berapa itu ya. Pertanyaan orang Saduki tentang kematian sama Yesus yang dia tanya, ada seorang perempuan, dia menikah terus nanti suaminya mati gitu karena adat istiadat Yahudi, jadi nanti dia harus nikah lagi dengan adiknya atau kakaknya laki-laki ini. Nah, dia nikah terus mati lagi terus seperti itu sampai 7 gitu kan, 7 kali, 7 saudara. Lalu pertanyaan orang Saduki nanti, kalau pas di surga nanti atau nanti di tempat kematian nanti siapa yang jadi suaminya, itu pertanyaan orang Saduki. Lalu Yesus menjelaskan bahwa kematian itu tidak seperti itu, bahwa Yesus mau katakan di Injil itu kematian itu adalah terputusnya memori, antara memori dalam kehidupan ini dan memori tentang kematian itu. Jadi akhirnya saya juga memahami melalui Injil itu juga bahwa oh iya, selama ini kan mungkin kita berpikir bahwa ya udah nanti kita mati, nanti kita di sana ketemu anak kita ketemu istri kita, terus kita ketemu orang tua kita gitu kan. Padahal ternyata Yesus mau katakan di situ ada memori yang terputus antara kehidupan dan kematian. Suara saya masih aman ya? Masih, Bang Bram, masih. Tidak, iya, masih aman, saya Bang. takutnya sinyalnya jelek. Masih bagus ya sinyalnya? Nggak apa. Ya bagus, Bang. Sinyalnya aja di styling Kalau aja, nggak Bang. bagus saya beli sinyal dulu. Gitu ya. Terus jadi akhirnya hari ini saya mendapatkan pencerahan gitu kan, kembali mendapatkan pencerahan dari Pak Sitio, Pak Pendeta Sitio, bahwa sebenarnya yang paling penting itu bahwa bagaimana kita hidup itu akan menjadi hal yang paling penting untuk mengatur gaya kita waktu mati. Jadi itu yang saya tangkap tadi. Jadi kan kalimatnya siapa itu ya? Komar atau kalimat siapa? Komar. Pak Komar maksudnya. Pak Komar apa siapa ya? Yang tadi, Komarudin, Bang. Ya, Komarudin. Hidayat. ya Pak Komar ya. Pak Komar. Komar kayak akrab aja saya. Pak Komar itu yang dia bilang bahwa sehari-hari aktivitas kamu itu nanti menentukan waktu kamu tidur itu seperti apa, kualitas tidur kamu itu seperti apa gitu kan. Jadi akhirnya saya menangkap bahwa apa yang kita lakukan dalam hidup kita ini, kualitas hidup kita ini nanti menentukan kualitas kematian kita begitu loh. Kualitas itu berbicara tentang salah satunya mungkin gaya itu. Gaya. Jadi akhirnya saya dapatkan lagi sesuatu yang baru, satu pemahaman yang baru lagi gitu kan. Jadi selain tadi sudah dibilang juga sama Pak Pendeta Vison bahwa mati adalah Kristus. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, gitu kan? Yes, mati adalah keuntungan kalau hidupnya Kristus, gitu kan? Masalahnya kalau hidup di luar Kristus ya matinya nggak keuntungan, mati sial berarti itu. Kalau kita hidup di luar Kristus, gitu. Jadi saya mau kasih tahu bahwa ya terima kasih sih Pak Pendeta Sitio untuk membawakan materi death style ini, sehingga akhirnya kita semua mungkin kita di usia kita yang sudah, saya sih maksudnya di usia saya yang sudah kepala 4 ini, akhirnya saya harus mulai memikirkan death style saya mungkin ya, death style saya ke depan. Dan yang paling penting itu bagaimana kita mempersiapkan death style, ya menjalani aktivitas kehidupan kita itu memiliki kehidupan yang berkualitas, sehingga matinya pun tidak seperti tadi yang Noel kasih tahu tentang jimat, itu kan orang punya jimat karena memang hidupnya juga nggak bagus, hidupnya juga nggak baik gitu. Hanya itu aja sih Noel, saya mau mengapresiasi itu aja, nggak ada pertanyaan. Makasih ya Noel. Makasih ya Fani. Makasih Bang Bram. Makasih Mas Diki. Iya. Makasih Bang Bram. Ya, itu dari Bang Bram. Terima kasih tanggapannya. Iya, lalu apakah ada lagi yang ingin bertanya, berdiskusi? Ada siapa aja di sini ya? Ada Alda, ada Theo, Mas Diki, Rambu, Sam. Lalu 34 nih siapa ya? Emi bukan? Kak Diki kayaknya tadi. Mas Diki ada kok ini.
Adakah lagi yang mau sharing? Kalau Pak Sitio, joke-nya kita itu kan mengelulukan surga tapi disuruh ke surga sekarang nggak mau ya. Gimana ya kalau saudara-saudara yang muslim itu, ngapain ketawa Bang Bram? Kenapa nggak jelas Kak, coba. Ya, bercandaannya kita itu adalah Joke. mengidam-idamkan surga, tapi disuruh ke surga sekarang nggak mau. Gitu. Oh, iya. Kalau saudara-saudara yang muslim itu kan seperti mengumpulkan tiket ya, mengumpulkan nilai untuk nanti ditukarkan di sana gitu. Tapi kita ini gimana ya orang Kristen ini? Siap-siap nggak siap ya? Bahkan ya itu benar, pendeta pun jarang ngomongin, bahkan kita pun juga jarang ngomongin soal kematian gitu. Nanti kalau ditanya balik, Pak Sitio sudah siap kalau sekarang dipanggil? Siap, saya laki-laki panggilan. Saya siap dipanggil. Sejak kapan? Sejak kapan, Wel? Semenjak udah ada yang manggil-manggil, Bang. Oh, oke, siap. Manggil untuk berkhotbah, ibadah minggu. Manggil Iya, untuk itu dia maksudnya. itu. Ada yang ulang tahun didoakan, dipanggil gitu. Dipanggil Fani mau dong? Yo. Nggak usah mulai lagi deh. Mau nih sekarang nih. Theo baru negatif PCR-nya. Jadi dia masih trauma dia ini. Jadi masih terganggu kayaknya. Dia masih kena long COVID. Berarti kan kamu udah hampir menghadapi ya. Kena COVID ini kan wah agak menyeramkan soalnya. Coba sharing Theo. Udah nulis apa? Omikron mah nggak serem. Kalau kena Delta iya. Belum. Wasiat udah tulis belum? Udah siap-siap belum? Pajak udah diurusin belum? Theo nggak ada suara lagi. Adakah lagi yang ingin berdiskusi, menyampaikan sesuatu? Rambu? Komang mana Komang? Nggak ada lagi Komang. Saya tadi telat, Van. Jadi rugi, tidak ikut dari awal. Malam, Noel. Halo Kak Rambu, selamat malam. Iya. Gak apa-apa Kak Rambu, semoga bisa dibaca-baca di kolom chat ininya, bahan diskusi kita tadi. Iya. Ada di YouTube nanti. Oke. Ada yang mau disampaikan, Rambu? Memang kalau berbicara tentang kematian, saya salah satu yang paling takut waktu kuliah. Jadi dekat mobil jenazah saja ketakutan. Tapi setelah vikaris, ternyata tantangan pertama yaitu banyak sekali jemaat yang meninggal. Terus kami di Sumba kan unik-unik. Jadi ada yang jenazahnya itu tidak dikasih tidur lurus begini, terlentang, tapi dikasih tekuk. Jadi ada yang jenazahnya dikasih duduk begitu toh. Jadi karena memang tidak pernah lihat yang seperti itu, jadi akhirnya rasa takutnya semakin hilang. Terus kalau sekarang memang kami sejak adanya COVID tahun lalu itu kurang lebih 3-4 bulan itu hampir 20 lebih orang yang meninggal. Jadi saya lebih kepada maksudnya jangan sampai pelayanan yang saya berikan ini tawar buat jemaat karena sulit sekali untuk memahami di saat mereka mengalami duka. Kita kasih penghiburan mungkin mudah ya, mudah, kekuatan penghiburan mudah, tapi di saat mereka yang alami itu tentu tidak mudah begitu. Jadi kalau berbicara tentang takut kematian, saya sama seperti Noel. Maksudnya saya tidak takut begitu. Kapan saja Tuhan panggil, siap. Cuman ya itu sekarang ini ya sekarang saja ada 3 tempat duka. Jadi mau pelayanan penghiburan ini yang dikasih masuk tidak sama mereka. Kan biasanya orang kalau berduka kan sulit sekali untuk menerima nasihat atau apapun begitu. Iya. Itu saja sih sharing. Terima kasih. Terima kasih Rambu. Silakan Pak Sitio.
ditanggapi? Iya, Mungkin pengalaman kita kalau udah di jemaat memang begitu ya, teman-teman sekalian. Iya. Apalagi kalau bertubi-tubi Mm-mm. kematian warga jemaat kita. Jadi tidak hanya mereka yang berduka, kita pun juga berduka Iya. karena kehabisan materi khotbah begitu ya. Nah, jadi Kak Rambu dan juga teman-teman sekalian, triknya sebenarnya empati lah, empati atau simpati lah ya dengan orang yang berduka. Bisa kita ganti khotbah kita dengan nyanyian yang kita ajak keluarga yang berduka itu ikut menyanyi. Jadi kita berkhotbah hanya membacakan ayat Alkitab dan 1-2 kalimat penguatan, lalu kemudian kita nyanyikan satu buah lagu rohani begitu, yang kita anggap keluarga yang berduka ini tahulah liriknya, bisa menyanyikan itu. Udah, kita selesaikan khotbah kita. Aku pikir itu lebih membuat mereka ingat bahwa ada orang-orang yang mengasihi mereka di saat mereka berduka, daripada kita khotbah 30 menit tapi tidak mereka dengar dan tidak mereka resapi apa khotbah kita itu. Walaupun itu udah kita persiapkan matang sekali khotbahnya, tapi orang yang berduka lebih butuh didengar daripada mendengar sebenarnya. Itu menurutku. Jadi ya kita bisa pilih style seperti apa yang kita anggap nyaman bagi kita, kemudian kita motivasilah warga jemaat kita, teman-teman, kapanpun kita punya kesempatan untuk membicarakan tentang ini. Karena sekali lagi di GKPS sendiri ada 52 minggu kita 1 tahun kan. Tiap minggu itu punya nama, Minggu Trinitatis sampai 23. Kemudian minggu-minggu sengsara Yesus itu sampai hampir belasan. Lalu kemudian minggu Pentakosta dan lain-lain. Hanya ada 1 minggu dari 52 minggu itu yang mengingat orang-orang yang mati, yaitu 1 minggu sebelum Minggu Advent. Itulah yang di GKPS dirayakan. Nggak tahu juga kalau di gereja teman-teman yang lain. 1 minggu sebelum Minggu Advent itu GKPS merayakan minggu untuk memperingati orang-orang yang mati. Bayangkannya hanya 1 minggu dari sekian puluh minggu memberikan diri untuk mengingat tentang kematian atau orang-orang yang mati. Itulah makanya banyak yang nggak siap karena hanya 1 minggu dalam setahun diperlengkapi untuk itu. Semoga kita dapat banyak kesempatan untuk lebih sering mendiskusikan ini, memotivasi ini kepada warga jemaat kita atau keluarga kita lah, paling tidak keluarga kita. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Rambu. Ada lagi yang mau disampaikan? Iya, ya. Terima kasih Noel. Saya memang Ya, selama ini tidak kepikiran untuk yang seperti yang usulan dari Noel tadi. Maksudnya kita menyanyi saja begitu, menyanyi kasih ayat. Ya, karena memang apa ya? Karena kita kalau tidak tahu kalau GKPS, kalau kami GKS ini saya sudah 9 tahun di jemaat ini, jadi sudah sangat dekat. Jadi memang kadang-kadang sampai penghiburan itu ya ikut nangis juga begitu. Jadi kadang-kadang loh harusnya kita kasih kekuatan, tapi kok kita itu begitu. Jadi saya malah kadang-kadang ya omong sama jemaat, tidak usah paksa diri untuk harus segera kuat. Tidak apa dalam kerapuhannya kita ya kita omong saja dengan Tuhan begitu. Jadi saya berpikir kata-kata itu mungkin lebih bukan juga membuat mereka semakin larut begitu, tapi paling tidak kita tidak langsung memaksa harus kuat gitu. Tapi ya apa yang Noel sampaikan tadi ya ini juga menjadi jadi besok pelayanan penghiburan saya bisa pakai dengan cara seperti ini. Terima kasih Noel. Ya Terima memang kasih, Kak Rambu. seperti yang Fani bilang tadi, kalau omong tentang kematian, banyak orang yang di chat tadi ya, banyak orang yang bilang itu pendeta ini macam semua ada apa-apa lagi. Begitu nah. Jadi orang merasa tabu untuk bahas tentang kematian. Iya. Iya. Bahkan kadang-kadang orang bilang ini jangan sampai kata-kata terakhir atau apa kan begitu. Padahal memang kita mau kita kan mau omong sebenarnya. 40 hari setelah ngomong itu kejadian enggak? Biasanya kan tanda-tandanya 40 hari sebelumnya udah ada tanda katanya. Aduh. Mulai beli baju Takut putih, ya? mulai bersih-bersih, aduh serem. Iya, betul dikaitkan semua. Nah, ini
pertanyaan juga Pak Sitio. Jadi Ya, that style ini dari tadi diomongin untuk diri sendiri ya. Sebenarnya butuh nggak sih nyiapin keluarga? Karena ya seringnya yang keberatan untuk kita meninggal adalah keluarga, orang-orang terdekat. Jadi sudah sakit parah, sudah seperti apa, keluarga tetap ya mempertahankan jadi ujung-ujungnya. Bahkan kalau di gereja itu kan saya nggak tahu lah, mungkin ada orang-orang yang punya karunia begitu, mendoakan orang langsung lewat. Mertua begitu tuh soalnya. Sampai kalau ada jemaat yang sakit walaupun beliau pernah tua, nggak boleh dia datang. Jadi kalau mau jenguk, nanti si papa yang turun, mama mertua nggak boleh menginjak rumah sakit. Keluarganya bisa marah nanti. Jangan sampai didoakan aja. Kalau didoakan, lewat biasanya. Jadi sampai begitu gitu. Jadi harusnya siapa nih yang lebih penting untuk disiapkan? Diri sendiri kah, keluarga, atau bagaimana? Terima kasih. diri sendiri ya, teman-teman. Karena kita nggak akan bisa memperlengkapi orang lain kalau kita pun belum memperlengkapi diri sendiri. Jadi langkah kita untuk melengkapi orang lain akan berhasil kalau langkah pertama yaitu memperlengkapi diri sendiri sudah berhasil. Jadi itu aja, diperlengkapi aja dulu diri sendiri tentang apa itu kematian, bagaimana menghadapi kematian, apa yang harus dilakukan setelah orang terdekat mati. Itu kita harus punya gaya lah, supaya kalau kita mau menghibur atau memotivasi orang lain yang mengalami hal seperti itu, kita nggak kesulitan lagi karena kita udah punya gaya kita sendiri lah begitu. Jadi memperlengkapi diri sendiri itu jauh lebih penting terlebih dahulu, baru kemudian kita memperlengkapi orang lain. Gitu teman-teman. Kelihatannya harus ada sesi kedua ya. Ya, ini udah lanjut aja nih, Dak. Enggak, maksudnya harus ada sesi kedua. Kalau yang sekarang kan ngomonginnya mempersiapkan kematian gitu ya. Kalau ini sesi keduanya mungkin yang tadi diomongin Rambu gitu, bahwa memang benar-benar harus melewati grief itu kan harus ini ya, kayaknya satu sesi sendiri gitu loh. Nggak bisa juga diomongin di sini mau sampai jam berapa kita gitu kan. Kayaknya memang grief itu satu sesi sendiri yang nggak bisa memang perlu juga ya buat kita ya, apalagi yang melayani di jemaat gitu. Cuma mungkin tadi nambahin buat Rambu aja, saya sih setuju ya yang tadi Noel bilang, dan kalau saya di jemaat kalau kedukaan itu khotbah paling 5-10 menit paling maksimal gitu, karena memang saya pernah diajarin, saya juga lupa sama siapa, pendeta senior, dia bilang nggak bakal didengar khotbah kita itu sama keluarga yang meninggal tuh nggak bakal denger, karena mereka pikirannya kemana-mana, ngawang kemana-mana. Dan betul sih, mungkin lagu lalu bagaimana kita ada buat mereka itu lebih berarti buat mereka gitu. Thank you, Alda. Mau sharing nggak, Dak? Ada yang mau di-sharingin nggak? Apa ya, tadi kepikiran, udah lupa lagi. Terima kasih, Alda. Terima kasih. Pak Theo udah nongol, gendong itu ya, Thea ya? Ya, sebenarnya saya bingung gitu kan. Shalom, Pak Theo. Bicara kematian, shalom. Shalom. Ya, Theo, karena kita lagi ngomong ini rahasia umur panjang. Panjang umur. Karena kan intinya kan hanya tafsiran tentang kematian ya, pandangan tentang kematian itu yang menurut Buddha, menurut Islam, itu hanya kebijaksanaan. Saya pikir tadi yang dibilang Om Bram tadi tentang orang Saduki itu lebih realistis. Karena orang Saduki itu tidak percaya kepada kebangkitan, gitu kan. Dan menurut ilmu pengetahuan memang setelah mati itu ya nggak ada apa-apa lagi, karena kita telah kehilangan kesadaran. Makanya Richard Hawking mengatakan, ya setelah mati ya mati gitu, nggak ada lagi kemana-mana. Nah, tinggal kita bicara tentang iman Kristen lah kan, khotbah kita kan lamanya tentang iman Kristen. Makanya sekarang lagi berkembang di Swiss namanya kapsul kematian. Tadi dikatakan Ade lucu ya. Pendeta Immanuel Sitio bahwa kita tidak bisa memilih gaya kematian. Bisa loh.
Di Swiss itu ada namanya kapsul kematian, sudah dipraktekkan. Jadi orang yang mau mati di situ tinggal masuk aja dan matinya enak. Dikasih gas yang tidak menyakitkan. Jadi saya pikir bicara kematian itu ya nggak ada gunanya karena belum ada yang pernah mati kan. Jadi seminar tentang kematian itu bagi saya ya kayak omong kosong aja gitu. Thank you atas sharingnya, tapi cukup berhasil lah untuk mempengaruhi, menyemangati kita sekalian. Untuk siap mati ya. Ya, karena kayak apa ya? Orang mati itu kayak kena lotre gitu ya. Kayak kena arisan gitu. Kita nggak tahu kita akan sakit gitu kan. Kita nggak tahu kapan kita mati. Ya, jalannya aja lah hidup dengan apa adanya kan. Selama kita hidup itulah yang membuat kita menjadi bermakna hidup daripada bicara kematian yang benar-benar berakhir di dalam kehidupan ini. Saya pikir gitu aja. Terima kasih atas kesempatan. Bukan lotre tapi arisan, karena semua pasti dapat. Ya, lotre kadang kita bisa lolos dari kematian memang. Kita coba-coba bisa lolos dari kematian. Ya, tapi itulah memang ya. Who knows? Ya, terima kasih Theo. Ada tanggapan Pak Sitio? Ada lah, ini perlu ditanggapi supaya jangan menyesatkan, ya. Tunggu. Habis ini Samuel Papua ya, biar aku nggak lupa. Aku juga nggak pernah tahu kapan aku lapar. Tapi aku harus cari makan dan memasak. Tapi yang pasti aku akan lapar, kan gitu ya. Aku pasti akan lapar. Walaupun sekarang jam 20.11 aku belum lapar, tapi nanti pasti aku akan lapar. Sehingga aku harus tahu, kalau aku nggak punya makanan di rumah, aku harus tahu di mana di luar rumah yang jual makanan. Supaya aku bisa mendapatkan makanan dan aku bisa menyelesaikan kelaparanku. Seperti itu juga kematian, teman-teman. Kita nggak tahu kapan kita mati, kita nggak tahu bagaimana cara kita mati, tapi kita pasti akan mati. Sehingga kalau bicara kematian itu tidak penting, buang-buang waktu, sama juga kalau kita mau cari makanan karena kita lapar, itu buang-buang waktu. Tapi bayangkan kalau kita nggak makan di saat kita lapar, apa yang terjadi? Lebih parah keadaannya. Nah, jadi ini dia, mempersiapkan jemaat untuk menghadapi hal yang pasti, tidak kita kasih perhatian besar di gereja kita. Sehingga akhirnya jemaat takut untuk mati, tidak perlu menghargai kematian itu sebagai proses yang pasti. Karena apa? Dari awal, pertengahan hingga akhir, kita sibuk mengurusi supaya jemaat kita ini sukses, berhasil, hidup. Tapi setelah itu semua nanti kan akan mati, nggak kita bekali dengan serius. Jadi nggak apa-apa. Tapi aku perlu kasih tanggapan supaya punya pemahaman yang bisa kita pertahankan lah. Kalau bagi Theo tadi tentang kapsul kematian di Swiss, jauh sebelum itu di Belanda juga ada suntikan kematian yang dihalalkan di negara Belanda. Jadi orang tidak lagi dilarang kalau dia mau mati besok dengan cara disuntikan satu spoil gitu ke dalam badannya, lalu kemudian dia mati. Itu hak dia. Jadi sebelum mau jauh-jauh ke Swiss, coba dulu pelajari di Belanda tentang itu supaya sama jauhnya itu, Noel. Oh, jauh-jauh juga ya, Bang ya? Ya, oke lah. Yang lebih dekat lah nanti. Yang lebih dekat nanti kita cari. Makasih teman-teman. Bu moderator, harus saya luruskan ini supaya nggak menyesatkan. Ya, Saya pikir ilustrasi Pak Siti ini gagal membuat ilustrasi karena ilustrasi yang digunakannya secara logis itu sudah salah, tidak apple to apple. Masa kematian dibandingkan dengan lapar gitu ya? Makanan itu adalah kebutuhan primer. Kematian itu bukan kebutuhan. Apa kita butuh mati gitu kan? Jadi ini hal yang tidak apple to apple lah. Jadi logikanya ini sudah salah gitu. Nah, kan ini yang menyesatkan secara logis gitu kan. Nah, tetapi yang kedua tadi tentang suntik mati itu sudah kita bahas memang di kelasnya Pak Yopi, eutanasia ya. Tapi bedanya kapsul kematian ini memang kita disemprotkan gas yang membuat kita seperti senang lah gitu ya. Kalau suntik kematian ini kan kita mengalami rasa sakit yang luar biasa. Walau hanya berapa saat kita merasa sakit kemudian kita hilang gitu dari kesadarannya. Saya pikir itu harus diluruskan supaya tidak terjadi kesesatan dalam kita berpikir. Terima kasih Bu Moderator.
Terima kasih Pak Teo. Ada tanggapan lagi Pak Sitio? Ada. Aduh, ntar berantem nih anak dua. Mendingan kita dengerin Samuel Malah. Hettegem apa? Ini Van, sebelum Noel tanggapi, jadi saya dejavu ingat kembali waktu kuliah diskusi. Dulu Noel sama Theo kalian itu loh. Habis Noel ngomong, habis Pak Sitio ngomong, time out ya. Samuel Hettegem dulu. Nanti lanjut lagi terserah ya, oke? Silakan. Iya, terima kasih ya. Nanti udah nggak panas. Ya, kepastian akan lapar dan kepastian akan mati. Itunya yang dibandingkan tadi dari ilustrasi itu. Sehingga kan sebagai orang yang cerdas, dia akan tahu kapan dia lapar dan pada saat lapar dia butuh makan apa yang membuat dia kenyang begitu. Maka sebagai orang yang cerdas juga dia harus mempersiapkan dirinya untuk meninggalkan dunia ini. Karena itu tadi ya teman-teman ya, kenapa ada banyak keluarga yang tidak siap kalau kita nanti mati, karena mereka masih kurang, kita itu belum memperlengkapi mereka dengan sebaik mungkin di saat kita pergi. Tapi pada saat kita sudah meyakinkan mereka bahwa mereka baik-baik saja saat kita pergi, saat kita mati, sedih memang, tetapi nggak akan terpukul berat. Akan sakit hati rasanya orang-orang terdekat kita yang kita tinggalkan mati begitu saja tanpa melengkapi atau seperti Bang Vison tadi bilang, mendandani mereka. Nah, jadi bukan hal yang mengambang, mengawang-awang, atau tidak perlu berbicara tentang kematian ini, teman-teman. Karena ya Yesus saja pun juga mati dan dia mempersiapkan dirinya untuk seperti apa nanti pada saat menghadapi kematian itu lewat beberapa kali nubuatannya di Injil itu ya. Jadi kalau nggak penting kematian, Yesus nggak akan berbicara tentang kematian. Kalau nggak penting kematian, Yesus tidak akan mendatangi Lazarus, kemudian menghidupkan dia keluar dari gua itu. Kalau ternyata bagi Yesus kematian itu nggak penting, masih diawang-awang dan nggak enak lah untuk dibicarakan. Jadi kematian itu perlu kita bicarakan sebagai orang yang hidup. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Pak Teo disimpan dulu ya kalau ada apa-apa. Samuel Hettegem tadi sudah angkat tangan. Ya, baik. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Ya, shalom. Selamat malam, Kak Sam. Selamat malam. Selamat malam, Nel. Selamat malam, Kak Sam. Mohon maaf saya sedikit terlambat karena baru pulang pelayanan juga. Pelayanan orang kematian juga sih. Wow, pas banget. Tapi ya puji Tuhan sekali, saya senang dengan diskusi di malam hari ini. Noel, terima kasih ya sudah bawa dalam diskusi yang sangat menarik untuk kami. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama mungkin sharing dulu ya. Sharing, kedua ada bersifat pertanyaan yang mungkin kita bisa berpikir bersama. Pertama itu saya senang sekali ketika kita bicara soal kematian. Saya kemudian teringat dengan satu istilah yang dulu diterapkan pada zaman Kristen Latin atau di abad pertengahan. Istilahnya disebut dengan memento mori. Memento mori atau artinya kematian akan datang. Nah, memento mori ini sering diiringi dengan, kalau teman-teman melihat gambar-gambar seperti mawar hitam, seperti tengkorak, seperti buah yang lesu, layu, seperti begitu. Artinya mengingatkan bahwa dalam kesegaran tumbuhan atau makhluk hidup, dia akan mengalami sebuah kematian. Dan itu membuat kekristenan saat itu, mereka mengingat bahwa dan berpikir bahwa kematian itu bisa datang kapan saja. Dan mereka mulai menyiapkan diri untuk melakukan sesuatu yang baik. Kalau di Muslim, berlomba-lomba untuk berbuat amal. Seperti itu. Jadi saya pikir ini sesuatu yang menarik sekali, yang saya kemudian berpikir apakah ini bisakah kita terapkan di pelayanan kita atau
memang dia tidak sesuai dengan konteks kita, itu mungkin bisa didiskusikan. Lalu yang kedua menyangkut pertanyaan saya seringkali bingung juga sih kalau mau dikatakan dengan jujur bahwa ada yang disebut dengan penginjilan orang mati. Penginjilan orang yang sudah mati, kita masih menginjili, masih datang, lalu berdoa, lalu baca firman, berkhotbah, seperti ibadah. Nah, ini yang apakah itu relevan atau tidak, ya itu mungkin perlu kita diskusikan juga ya. Ya itu mungkin 2 hal dari saya. Terima kasih untuk teman-teman, untuk Noel mohon untuk diarahkan juga. Terima kasih. Makasih Sam, silakan Pak. Oke. Baik, terima kasih Kak Sam. Siap. Ya. Penginjilan orang mati nggak perlu kita lakukan. Kalau jenazah yang dalam peti sudah diberangkatkan ke kuburan atau dikremasi atau cara penguburan yang lainnya, maka itu sebenarnya sudah menjadi tanda bahwa tidak ada lagi hubungan antara yang hidup dengan yang mati yang dikuburkan itu. Sehingga dia tidak perlu lagi diinjili, dia tidak perlu lagi diberikan kabar baik, atau dianggap sebagai orang hidup. Justru karena kita sudah memberangkatkan dia itulah ke kuburan atau tempat peristirahatan yang terakhir, di saat itulah kita memberitahukan bahwa tidak ada lagi hubungan dengan dia. Ini juga yang mungkin perlu kita diskusikan bersama-sama teman-teman atas pertanyaan Mas Diki tadi di grup yang baru saja dilayankan oleh Mas Diki, penguburan seorang oma yang waktu dia masih hidup dia pernah berwasiat supaya petinya jangan ditutup karena dia takut kepanasan. Lalu akhirnya setelah ditimbun dengan tanah, barulah kemudian petinya diletakkan di atas situ kalau nggak salah ya tadi Mas Diki. Nah jadi teman-teman, ini juga sebuah pergumulan buatku pribadi tentang apakah harus mengiyakan semua permintaan orang yang hidup kalau dia nanti mati seperti ini buat ya, seperti ini buat ya, seperti ini buat ya. Apakah itu menjadi sebuah keharusan untuk kita lakukan sebagai bentuk penghormatan terakhir kita bagi dia, atau tidak? Karena itu bertentangan dengan iman atau ajaran gereja atau peraturan di gereja. Tapi kalau untuk penginjilan orang mati, Kak Sem dan juga teman-teman yang lain, ini hal yang tidak perlu untuk dilakukan. Orang hiduplah yang membutuhkan Injil keselamatan. Justru di saat kita hidup itu kita disapa oleh Injil. Tidak lagi di saat kita mati. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Pak Sitio. Sam, ada tanggapan lagi? Saya pikir jelas, Van. Terima kasih untuk Manuel untuk penjelasannya. Terima kasih Sam. Siap. Terima kasih Sam. Oke. Lalu ada lagi? Theo masih mau ngomong, Theo? Iya, dari jawaban yang tadi Bu Moderator ini menunjukkan bahwa memang nggak penting, karena dari tadi memang ketika mengatakan setel untuk mati, berbicara nanti yang ditinggalkan seperti apa, kita menghibur gitu kan. Apalagi tadi dengan tegas mengatakan bahwa udah nggak ada lagi hubungan gitu kan antara orang hidup dan mati. Jadi nggak usah sepenuhnya kita penuhi permintaannya gitu kan. Ini kan sangat mereduksi sebenarnya kan paham tentang kematian itu gitu. Nah, jadi sebenarnya tugas kita sebagai teolog itu mungkin hanya dalam tahap memberikan keyakinan lah dalam kehidupan beragama. Karena Paulus sendiri mengatakan, "Hai maut, di manakah sengatmu?" gitu kan. Bahwa Paulus sendiri mengatakan bahwa nggak penting mati itu, ngapain takut dengan mati? Karena hal yang pasti gitu kan. Dan juga kita tidak takut karena memang iman Kristen itu kan iman pada kematian dan kebangkitan. Kalau bicara soal iman. Nah, tapi kalau cuma untuk mempersiapkan diri tentang kematian, saya pikir itu tidak perlulah. Karena kita harus banyak yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Memberi makna kepada kematian terserah gitu. Jadi cara Hindu, cara Buddha, cara Islam memberikan makna kematian
ya nggak apa-apa gitu. Itu kan cuma pemberian makna. Karena yang memberi makna itu belum pernah mati gitu. Ini sesuatu tidak menarik. Makanya saya bingung mengapa ini menjadi satu pembahasan yang harus kita bahas. Karena pada akhirnya pembahasan yang kita lihat kan berulang-ulang kepada bagaimana menghibur, bagaimana seperti apa. Tidak ada yang mati itu kan. Malah yang mati itu malah dilupakan. Tidak usah diikuti permintaannya. Tidak usah lagi sini, tidak usah lagi ini. Nah, saya pikir itu semakin mempertegas bahwa itu semakin tidak penting. Itu dari saya. Jadi ini pendapat pribadi, tidak mewakili saya sebagai seorang pendeta. Ini hanya dari beberapa bacaan tentang bagaimana kematian dalam pandangan ilmu-ilmu pengetahuan dan dalam nilai budaya ya. Yang telah saya baca, saya gumulkan secara pribadi. Kemudian saya bandingkanlah dalam konteks iman secara khusus Gereja Lutheran. Terima kasih, Ibu Moderator. Ya, terima kasih Pak Theo. Tidak ada tanggapan lagi ya Pak Sitio ya? Sip. Ya, sudah jam 20.25. Kalau masih ada yang mau bertanya, diberi kesempatan 5 menit menanggapi atau apapun. Bang Ben? Nggak ada ya? Kok gitu bisa kita tutup. Terima kasih Pak Sitio untuk materi hari ini. Ya, hidup berkualitas untuk mempersiapkan kematian yang berkualitas. Itu baik sekali untuk kita ingat juga, supaya nanti kalau kita mati nggak dihujat-hujat orang juga ya. Baiknya kita punya hidup yang berkualitas. Terima kasih sekali lagi. Tuhan berkati pelayanan Bapak dimanapun Bapak berada dan teman-teman sekalian. Lalu untuk terima kasih. Untuk menutup Zoom kita hari ini, nanti saya minta Pak Sitio untuk berdoa. Salah satunya adalah mendoakan teman-teman kita seperti Pak Samuel Solo yang sudah negatif sih COVID, tapi anaknya, istrinya agak lebih parah. Lalu Theo sudah negatif. Dan untuk pelayanan kita semua. Itu ya. Sebelumnya saya mau kasih warna-sari sebentar bahwa bulan depan tanggal 4 April kita akan ada Zoom dengan Vison. Temanya kalau nggak salah sekitar oikumene. Jadi nantikan pengumuman selanjutnya. Oke. Terima kasih. Silakan Pak Sitio. Waktu dan tempat dipersilakan. Doa ya. Doa. Baik teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tunggu sebentar. Saya minta didoakan apa, Sam? Iya, teman-teman mohon doa. Tanggal 19 Maret aku merit supaya diperlancar semua. Selamat. Terima kasih. 19 Maret ya. 19 Maret. 2000 berapa, Sam? 2020 ya? 2022. Oh, 2020 tahun ini. Oh. 22. Oke. Sam, lalu Sari juga sedang agak sakit yang mempersiapkan kelahiran ya, masih sebulan lagi. Oh. Oke, terima kasih. Oke, silakan. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih karena bulan ini kami kembali bisa bertemu, tidak hanya bertegur sapa, menanyakan kabar, tetapi juga mendiskusikan hal-hal yang kami anggap bisa menambah informasi, pengetahuan, dan kalaupun keyakinan kami untuk semakin hidup lebih baik lagi sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Kami memohon topik diskusi yang kami diskusikan bulan ini maupun bulan-bulan sebelumnya, Tuhan semakin tempatkan di tempat yang paling baik dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam aktivitas kami. Agar ada artinya kami bertemu ini Tuhan, dan ada artinya kami bertukar pengalaman, bertukar informasi, bertukar apa yang kami tahu dengan teman-teman kami seangkatan ini. Tolong berkatilah pembicaraan kami dan pertemuan kami ini. Tuhan, sebelum kami berpisah dan mengakhiri pertemuan kami ini, ada banyak teman-teman kami seangkatan yang belum bisa bergabung dengan kami. Kami tidak tahu seperti apa pastinya keadaan mereka. Kami tidak tahu
di mana pastinya mereka sekarang berada, hanya Tuhan yang tahu. Sehingga dalam doa ini, kami mendoakan mereka agar tetap dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka. Bagi yang sakit, Engkau sembuhkan dan kuatkan. Bagi yang bergumul, Engkau berikan semangat dan motivasi mencari jalan keluar. Serta bagi yang mempersiapkan dirinya untuk menikah, Engkau semakin perlengkapi dan berikan segala sesuatu yang dibutuhkan. Yaitu kepada teman-teman kami, keluarga Samuel Juta Damar, karena masih dalam proses pemulihan, keluarga Theodorus Sibarani, juga masih dalam proses pemulihan, teman kami Sari Sagala, yang mempersiapkan persalinannya, dan teman kami Samuel Hesegem, yang mempersiapkan pemberkatan pernikahannya, serta yang lain Tuhan, yang walaupun tidak disebutkan tadi satu persatu, tetapi bagi kami yang sakit, tolonglah Tuhan tubuh kami yang lemah ini, dengan kekuatan dari Tuhan lewat makanan, minuman, dan obat yang kami konsumsi, terlebih lagi istirahat yang kami jalani. Bagi kami yang sedang menunggu kedatangan warga baru di rumah tangga, Tuhan juga memperlengkapi agar semakin berbahagialah keluarga dari teman-teman kami ini. Bagi yang juga menunggu kedatangan berkat, rezeki, kesuksesan, atau apapun itu yang Tuhan berikan, ajarlah kami untuk selalu mengucap syukur, tidak bersungut-sungut, tidak menolak apalagi memberontak untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami. Keluarga kami juga, kami doakan dimanapun mereka berada, agar tetap terus dalam keadaan yang sehat, mendukung tugas pelayanan, pekerjaan, dan juga keseharian kami, agar lewat keluarga kami Tuhan, nama Tuhanlah yang dimuliakan. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih, Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, teman-teman. terima kasih. Kalau mau live dipersilahkan, mau ngobrol lagi dipersilahkan. Bang Bram jangan live dulu ya.